Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, di sini Uni mau jelasin terkait apa aja kesalahan selama TB kemarin itu rekan-rekan. Maksudnya di proses sebelumnya ya rekan-rekan. Jadi sebelumnya kelompok KBI udah presentasi sama Ibu dan itu ada beberapa hal yang kena rekan-rekan. Mungkin banyak. Yang pertama itu rekan-rekan. Jadi em, apa namanya itu? Hmm, jadi pemilihan unitnya itu rekan-rekan. Jadi pemilihan unitnya itu rekan-rekan disesuaikan sama parameter yang berlebih kan rekan-rekan. Nah, parameter yang berlebihnya itu tuh coba tengok di sini, parameter karakteristiknya ini. Jadi parameter yang itu yang diberikan sama dosen itu ada BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, kemudian amonium, total koliform, sama total fosfat rekan-rekan. Jadi rekan-rekan kita tuh cuma membandingkannya itu hanya di PP nomor 68. Jadi kita tuh hanya membandingkan itu terhadap PP nomor 68 sama di US EPA ya rekan-rekan. US EPA tuh hanya untuk total fosfat rekan-rekan. Nah, total fosfatnya ini kalau nggak salah bukan 0,087 ini, tapi 0,1 miligram per liter. Atau kalau nggak salah ini satu buah kan. Ini pokoknya yang keluar. Dan juga yang untuk effluent itu effluent pergi ke sungai. Yang pergi ke sungai itu tuh kalau nggak salah itu 1 miligram per liter. Jadi menurut Uni pakai aja 1 miligram per liter ya, ganti di sini pakai 1 miligram per liter. Nah terus untuk BOD COD ini kan description-nya itu unfulfilled kan, masih belum terpenuhi kan. Nah kalau masih belum terpenuhi itu dibuat kayak gini rekan-rekan, kayak itu masih belum memenuhi, jadi kita buat apa aja kayak unit-unit yang diperlukan gitu kan. Mana ya bab gini, dibuat jenis-jenis unit yang memungkinkan untuk memenuhinya gitu rekan-rekan. Nggak ada sini. Berarti sini. Tunggu, tunggu. Nih, misalnya rekan-rekan. Jadi pemilihan teknologinya itu ada kayak misalnya kalau TSS itu grid chamber. Kemudian kalau BOD misalnya sedimentasi, aerated lagoon gitu kan. Ini untuk IPAL dulu ya rekan-rekan. Terus COD itu misalnya bak sedimentasi. Kemudian total fosfat itu kita bisa menyisihkan itu pakai activated sludge. Kalau untuk IPAL itu bisa pakai activated sludge sama pakai apa namanya itu? Activated sludge sama pakai kolam aerasi rekan-rekan. Minyak dan lemak kita bisa pakai grease trap. Kemudian amonium, kalau amonium itu kita bisa pakai amonium stripping. Kemudian kita juga bisa pakai activated sludge. Unit terus lagi. Kalau untuk IPAL dulu ya rekan-rekan, pilihan teknologinya IPAL. Kalau pemilihan teknologinya, kalau TSS itu grid chamber, sludge drain bed, bak sedimentasi. BOD juga gitu, COD juga gitu. Kemudian kalau total fosfat ini kita bisa pakai activated sludge atau juga aerasi, kolam aerasi. Kemudian minyak dan lemak kita bisa pakai grease trap. Kemudian kalau untuk amonium, amonium itu kita bisa pakai amonium stripping, ammo stripping. Kemudian untuk sampah kasar tuh kita bisa pakai bar screen rekan-rekan. Kemudian untuk coliform itu desinfeksi ya rekan, desinfeksi osmosis, kemudian karbon aktif, kita juga bisa pakai desinfeksi UV, kayak yang lain-lain. Nah, kalau untuk IPLT itu misalnya kayak TSS itu tuh kita bisa pakai yang unit-unit kayak misalnya gravity thickener sama yang lain-lain gitu rekan-rekan. Ada di PBPAL yang di sini rekan-rekan, yang di sini. Uni buatnya di akhir-akhir. WW. Kayak misalnya kalau TSS mana ya? Nih, kalau misalnya TSS itu kalau pakai gravity efisiensi penyisian itu 82% gitu rekan-rekan. Ini untuk IPLT ya. Kemudian kalau efisiensi penyisian TSS itu 47,7, ABR tinggi itu kayak yang gitu ya rekan-rekan. Terus kalau untuk BOD tadi udah, COD, BOD di sini, bisa dilihat di sini rekan-rekan. Jenis-jenis unit yang kita pilih. BOD mana dia? BOD yang paling tinggi persentasenya, BOD 40, 75, kemudian 95, kemudian 90, gitu rekan-rekan. Dipilih itu unit-unitnya rekan-rekan. Terus nanti COD juga. Terus kalau total fosfat ini kalau nggak salah bisa pakai, apa juga namanya itu? Bisa pakai unit-unit kayak kayak kolam maturasi, kemudian bisa pakai kolam fakultatif rekan-rekan. Maturasi, kemudian fakultatif. Kemudian kalau minyak dan lemak itu kita bisa pakai grease trap juga. Kemudian untuk amonium, amonium bisa pakai amonium stripping juga, bisa juga pakai maturasi juga bisa. Kemudian sampah kasar bisa pakai bar screen juga, dan total coliform pakai desinfeksi lagi ya rekan-rekan.
Itu yang pertama yang perlu diperbaiki ya rekan-rekan. Kemudian yang perlu diperbaiki itu rekan-rekan, rekan-rekan buatnya yang ini, apa namanya itu, rekan-rekan juga perlu buat mass balance ya rekan-rekan. Mass balance ini memang sebenarnya itu letaknya itu di bab 5 sebenarnya rekan-rekan. Tapi kita tuh pemilihan unit itu berdasarkan parameter yang berlebih kan. Nah, parameter yang berlebih itu tuh kita sisihkan kayak berapa persen efisiensinya dan juga berapa yang kita effluent yang dikeluarkan dari efisiensinya itu. Misalnya pertama itu tuh kan ada parameter berlebihnya kelompok ini, ada parameter berlebihnya itu misalnya kayak BOD, COD, ada fat and grass kan. Fat and grass mereka tuh bisa pakai grease trap gitu. Mereka tuh pakai grease trap sini, ya mereka tuh pakai grease trap, udah betul. Terus efisiensinya itu 100% gitu, grease and oil gitu rekan-rekan. Nah, tapi sebelumnya itu rekan-rekan pemilihan unit itu, kan kita kan ada yang kayak, kita tuh kan kayak yang berlebih itu BOD, terus COD, TSS, grease dan oil, kemudian amonium sama total coliform sama fosfat kan rekan-rekan. Nah, sebenarnya mah kayak penggunaan bar screen itu nggak perlu sebenarnya gitu kan kalau menurut Uni sebelumnya rekan-rekan. Soalnya kan bar screen ini kan gunanya untuk menyisihkan sampah basah, sampah besar kan. Nah, tapi dari Bu Putih tadi, Bu Putih bilang kalau kita tuh tetap butuh bar screen, tapi bar screen itu tipe yang fine screen, di mana fine screen itu fungsinya untuk menyisihkan TSS rekan-rekan. Jadi, untuk pemilihan unit itu tetap yang nomor satu itu tuh bar screen, tapi tipe yang fine-nya rekan-rekan, fine screen-nya. Yang nomor dua, kita kan ada yang berlebih nih, yang berlebihnya apa aja lagi, kayak grease strap lagi. Grease strap kita pakai grease strap lagi rekan-rekan. Nah, tapi sebelumnya gitu rekan-rekan, ibu juga bilang, mana penghapus? Tapi sebelumnya ibu juga bilang rekan-rekan, kalau sesudah bar screen itu kan biasa kan grid chamber kan rekan. Nah, kalau rekan-rekan itu melebihi TSS-nya gitu, nah, dan rekan-rekan rasa kalau efisiensi penggunaan unit-unit lain itu tuh butuh TSS, penyisian TSS yang lain, rekan-rekan bisa pakai grid chamber. Grid chamber itu tuh untuk penyisihan apa kan? Penyisihan TSS kan lumayan tinggi gitu. BOD COD juga lumayan tinggi gitu kan. Terus di nomor tiga itu kita menggunakan apa lagi nih? Bar screen, kemudian grid chamber, terus kan grid strap lagi kan, baru grid strap gitu. Jadi rekan-rekan tambahkan grid strap di sini, dan masuk satu, berarti sebelum ini ada 1 sama 2, baru ini ketiga kan. Terus equalization tank, ini nih diperlukan ya rekan-rekan, soalnya bak equalization ini, debit kita itu kan berfluktuasi kan, kayak debitnya itu pada jam 1 itu misalnya 60 meter kubik per detik gitu kan. Tapi pada jam 2 itu misalnya 80 meter kubik per detik. Nah, misalnya pas jam 4 sore kan orang-orang pulang kantor kan, pulang sekolah, mereka tuh banyak mandi kan. Jadi mereka tuh air limbahnya banyak, mungkin sampai ke 150 meter kubik per detik. Nah, ekualisasi inilah yang menyebabkan kayak berfluktuasi semua. Maksudnya ulang lagi, fluktuasi macam inilah yang menyebabkan kayak BOD sama COD itu tuh nggak teratur. Jadi cara kita menstabilkan itu kita butuh baik ekualisasi ya rekan-rekan. Terus um, terus bak sedimentasi kan. Bak sedimentasi untuk penyisian ini terus dibuat juga kayak berapa persen dia tuh dapat menyisihkan, terus dibuat berapa persen mereka tuh dapat menyisihkan, dan berapa banyak yang dipisahkan olehnya, terus tinggal berapa efluennya gitu rekan-rekan. Pasti rekan-rekan paham gimana cara buat yang Excelnya kan. Pandai-pandai aja kayak misalnya 100%, kalau 100% kan berarti yang awal tuh dikali sama 100%, terus nanti yang nilai 92 nih dikurang sama hasil dari 100% itu dikurangkan. Jadi saya 0 kayak itu ya rekan-rekan. Sampai nanti kayak aeration tank, kalau misalnya rekan-rekan mau menyisihkan, terus tambahan dari Bu Putih tadi, kalau misalnya rekan-rekan mau menyisihkan, ini kan yang belum unfulfilled, ini kan kayak TSS. TSS ini bisa disisihkan di unit lumpur. Jadi sebenarnya TSS ini bisa disisihkan di unit lumpur nanti rekan-rekan. Terus dua nih lagi, amonium, coliform, sama fosfat. Kalau coliform ini bisa disisihkan di desinfeksi. Tapi kalau amonium sama fosfat, di mana disisihkannya? Nah, amonium sama fosfat ini sebenarnya lebih efektif di pengolahan secara biologis, di mana amonium tuh kan NH4 kan. NH4 ini dia tuh dapat diuraikan oleh bakteri-bakteri kayak bakteri nitrifying bakteria gitu kan. Terus dia tuh dapat disisihkan uh, oleh bakteri itu secara biologis. Contohnya tuh di aeration tank, kemudian bisa disisihkan juga di kayak activated sludge. Kemudian
kayak pengolahan biologis lainnya. Terus kalau fosfat pun bisa disisihkan. Misalnya fosfat ini sebenarnya bukan disisihkan secara langsung, tapi fosfat ini ditambahkan chemical, misalnya bisa ditambahkan MgCl2 dan lain-lain gitu rekan-rekan. Jadi kalau menurut Uni bagusnya sesudah tar itu sedimentasi 1, kemudian yang ketiganya itu tuh kayak apa itu yang primary itu tuh pakai activated sludge, kemudian baru sedimentasi 2 gitu rekan-rekan. Sedimentasi 2, kemudian sedimentasi 2 baru lanjut ke unit kayak misalnya kalau masih belum memenuhi rekan-rekan boleh tambah kolam maturasi atau kolam fakultatif gitu kan. Fakultatif, fakultatif, atau kalau udah memenuhi sampai sedimentasi 2, lanjut aja langsung ke desinfeksi gitu ya rekan-rekan. Mungkin itu yang salahnya. Jadi kalau yang terpilihnya, kalau menurut Uni ya, pertama influen betul, kemudian kita pakai bar screen betul, grid chamber betul, kemudian kita tambah grease trap. Soalnya minyak lemak kan masih belum kan, kita tambah grease trap, kemudian equalization tank betul, sedimentasi 1 betul, activated sludge betul, kemudian sedimentasi 2 betul. Tapi kalau misalnya sampai sedimentasi 2 itu masih belum memenuhi, kayak misalnya amonium sama fosfat yang belum memenuhi, rekan-rekan boleh ditambah misalnya kolam maturasi tadi kan, terus ditambah juga dengan fakultatif misalnya. Nah, kalau misalnya sudah memenuhi atau sesudah memenuhi sampai di sini, nanti baru kita tambahkan desinfeksi untuk menyisihkan coliform. Sesudah itu kita baru pergi ke water body gitu kan. Nah, yang ini, jadi ini beda kayak yang kayak apanya namanya tuh? Jadi ini beda apanya namanya? Um, titik-titiknya. Jadi kan ini nih semuanya air limbahnya kan, semua air limbahnya ini. Terus ini nih ada return sludge namanya. Return sludge itu tuh mah, jadi proses activated sludge itu sebenarnya kayak ada 2 macam gitu. Ini kan influennya misalkan, influen. Nah, sampai sini ada 1. Terus ini yang fase yang keduanya, di fase yang kedua nih ada kayak semacam chamber di sini, semacam tempat bak pengendapan, di mana pengendapan itu ada lumpur di sini kan. Nah, jadi lumpur di akhir ini nantinya akan diresirkulasikan ke awal gitu. Soalnya bakteri yang ada di sini tuh perlu diresirkulasikan, soalnya bakteri itu tuh biomasa itu berkurang nantinya. Jadi supaya biomasa bakteri itu tak berkurang, supaya efisiensi penyisihan itu tetap gitu ya kan. Jadi bakteri yang ada di lumpur-lumpur ini dikembalikan supaya efektif itu rekan-rekan. Jadi makanya kalau rekan-rekan pakai activated sludge wajib pakai sedimentasi 1 dan sedimentasi 2. Soalnya perlu return sludge gitu rekan-rekan. Jadi nggak ada ya rekan-rekan yang pakai sedimentasi 1 pakai sama activated sludge, tapi sedimentasi 2-nya nggak ada. Berarti itu salah ya rekan-rekan. Terus ini kan ada return sludge nih. Nah, yang titik-titik ini namanya kayak lumpurnya itu. Jadi nanti kan ada air tuh. Jadi semuanya ini sebenarnya ada air yang datang untuk IPAL itu ada air aja gitu kan. Terus ada lumpurnya. Jadi nanti di sini tersaring-saring semuanya sampai ke sini. Jadi semuanya yang um, jadi ulang lagi. Jadi semua hmm, jadi ulang lagi. Jadi semuanya yang di sini itu tuh pengolahan air IPAL, tapi pengolahannya airnya aja, cairannya aja. Tapi kalau dari sini, sampai sini, maaf, sampai sini. Itu cairannya aja. Tapi kalau, tapi kalau ini, ini nih udah pengolahan lumpurnya rekan-rekan. Jadi nanti rekan-rekan kan ada dari sedimentasi 2 nih. Jadi airnya aja yang pergi ke disinfeksi. Tapi kalau lumpur-lumpurnya itu nanti dibawa ke sini. Nah, lumpur-lumpurnya nanti sesudah UTS kita belajar yang ini rekan-rekan. Nah, kalau untuk IPAL itu yang perbaikan dari Ibu. Kalau untuk IPLT dari rekan-rekan. Soalnya rekan-rekan ada yang salah, banyak yang salah gitu IPLT kan. Hmm, tunggu. Kalau menurut Uni, rekan-rekan IPLT itu tuh kita cek dari buku pedoman DED IPLT itu rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan menurut Uni, pakai aja kayak rekomendasi dari buku IPLT ini rekan-rekan. Apa nama bukunya? Nih, nama bukunya pedoman DED IPLT A, buku utama ya rekan-rekan. Coba cek nanti untuk yang dapat IPLT ya rekan-rekan. Jadi di IPLT itu nanti kan kita kan secara IPAL IPLT kan. IPLT itu kan kita kan pakai onsite individual kan. Onsite individual tuh dari tangki septik kan. Kalau dari tangki septik, gimana pergi ke IPLT? Cara itu kan disedot sama lumpur tinja kan. Disedot sama truk lumpur tinja. Nah, jadi nantinya awal itu tuh truk lumpur tinja, nanti pergi ke bak penerima gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut Uni, Bu Putih sebenarnya bilang, Bu Putih bilang kalau bak penerima itu nanti bukan satu unit, tapi bak penerima tuh
kelanjutan dengan unit berikutnya. Jadi nanti rekan-rekan buat di skema mungkin bak penerima, terus misalnya perlu bak ekualisasi, grease trap sama grease chamber gitu rekan-rekan. Tapi rekan-rekan perlu buatnya itu tuh kayak sebenarnya nyambung gitu rekan-rekan. Ini misalnya bak penerima, di sini bar screen gitu rekan-rekan. Langsung gitu ya rekan-rekan. Nah, jadi pertama tuh bak penerima. Terus misalnya kayak kita kan kayak yang berlebih tuh tadi ada kayak minyak lemak gitu kan rekan. Terus fine bar screen apa? Bar screen tapi fine screen kan. Jadi pertama itu kita ambil bak penerima, terus kita saring pakai yang apa namanya itu bar screen dulu. Bar screen, bar screen. Kalau menurut ibu tadi ya, menurut ibu bar screen. Kalau sesudah bar screen kita sisihkan di grid chambernya. Terus kita karena ada minyak lemak, kita sisihkan di grid strap. Kemudian di bak ekualisasi kita samakan debitnya gitu rekan gitu. Terus mekanikalnya itu tuh jadi kan kita kan unitnya itu tuh lanjut ke unit pemekatan. Nah, unit pemekatan tuh menurut Uni ya rekan-rekan kalau bisa itu cuma satu aja rekan-rekan. Unit pemekatannya itu gravity thickener atau rekan-rekan pakai anaerobic digester, pakai Imhoff, terserah pakainya apapun. Tapi rekan-rekan perlu diingat kalau untuk pemilihan unit itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kayak gravity thickener tuh cuma bisa menyisihkan TSS saja rekan-rekan. Kayak penyisihan yang lain tuh dikit gitu rekan-rekan kalau nggak salah. Di sini ya kalau nggak salah. Ini. Kayak Uni pakai anaerobic digester, TSS-nya ini nih. Mana ya? Efisiensi penyisihan anaerobic digester tinggi loh main 75, tapi gravity thickener TSS-nya mana ya TSS? TSS-nya lebih tinggi di gravity thickener. Nih 82% kan, 82%. Terus nanti sesudah itu hmm, ini. Jadi sesudah itu rekan-rekan pilih kalau bisa salah satu, tapi kalau masih belum memenuhi di mass balance-nya, rekan-rekan bisa tambahin unit-unitnya. Nah, kelebihan kekurangannya apa aja kayak gravity thickener tuh cuma bisa TSS, kemudian BOD COD tadi kan. Tapi kalau anaerobic digester ini Uni waktu itu buat sendiri anaerobic digester cari-cari sendiri kan. Jadi ada hal-hal yang kurang di TB Uni gitu rekan-rekan. Kayak anaerobic digester ini susah gitu karena kita desain unit sendiri. Dan Uni waktu itu cek di IPLTA, buku IPLTA. Terus anaerobic digester ini kita harus menghitung gas metan yang dihasilkan. Gas metan produknya kita harus hitung berapa gas metannya. Dan nanti di rius reklamasi di bab 7 atau bab 8 tuh kita harus hitung apakah ini bisa dimanfaatkan gas metannya gitu rekan-rekan. Terus nanti kalau rekan-rekan nggak bisa apa jadi menurut Uni gravity thickener pilih antara gravity thickener atau kayak Taki Imhoff rekan-rekan, jangan anaerobic digester ya rekan-rekan. Terus sesudah itu unitnya itu tuh um, pergi ke pengolahan cairan rekan-rekan. Kita tuh yang primarinya itu yang cairan dulu. Jadi pengolahan cairan itu tuh lebih ke pengolahan COD, BOD, terus sama kayak coliform, terus sama fosfat apa itu, terus sama amonium. Nah, di pengolahan itu tuh bisa dilakukan dengan 3 cara, boleh secara aerobik, anaerobik, atau secara fakultatif, rekan-rekan. Kalau aerobik tuh tentunya kayak pakai lumpur aktif kan, kayak pakai yang ada oxidation-nya gitu, rekan-rekan. Terus ada juga kayak kolam anaerobik. Kalau kelebihan dari aerobik, aerobik itu penyisian COD BOD-nya tinggi, tapi kayak biayanya itu tinggi. Biayanya juga tinggi karena dia itu menggunakan aerator kan, rekan-rekan. Tapi kalau anaerobik ini memang cuma pemanfaatan biologis full tanpa penggunaan aerator, tapi kayak penyisian itu kurang gitu rekan-rekan. Dan kebanyakan udah Uni itu pakai anaerobik gitu. Kebanyakan ya rekan-rekan. Kayak Uni dulu pakai ABR nih. Uni dulu pakai ABR. Dan kalau kolam aerobik ini, kalau jujur aerobik ini susah karena kita tuh harus menghitung berapa resirkulasi dari aeratornya, terus berapa konsumsi O2-nya, terus kita harus menghitung juga kayak desain itu lumayan rumit rekan-rekan kalau ini menurut Uni. Tapi kalau rekan-rekan ketemu dan juga desainnya dan juga rekan-rekan perlu kali penyisiannya pakai ini soalnya nggak cukup kalau pakai ini rekan-rekan bisa pakai yang aerobik ya rekan-rekan. Sesudah itu kita pakai penghilangan unit patogen. Patogen tuh boleh pakai tunggu. Patogen itu bisa dilakukan dengan maturasi desinfeksi. Tapi kalau misalnya rekan-rekan kurang patogen itu kayak penyisian patogen itu cuma
cuma didesinfeksi, rekan-rekan boleh pakai maturasi juga rekan-rekan. Terus nanti pergi ke badan air. Itu untuk IPLT. Terus untuk sesudah sesudah UTS tuh nanti kita akan mendesain unit pengolahan lumpur, di mana unit pengolahan lumpurnya itu di mana unit pengolahan lumpur itu tuh kita milihnya minimal 2 ya rekan-rekan. Minimal 2, misalnya rekan-rekan masih bisa pakai anaerobic digester tadi yang kayak ini, bisa dipakai lagi. Atau rekan-rekan tambah juga kayak pakai aerobic digester juga bisa, atau rekan-rekan pakai SDB misalnya. Ini SDB atau boleh juga pakai belt filter press. Untuk perhitungannya itu unit-unit IPLT semuanya bisa dilihat di IPLTA ya rekan-rekan. Dan menurut Uni ini lumayan valid IPLTA ini rekan-rekan, soalnya ini dari Dinas PU rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan ditanya kenapa kayak perhitungannya gini, nanti dibilang aja kalau perhitungannya dilihat di buku IPLTA, itu untuk IPLT. Jadi menurut Uni IPLT itu lebih mudah ya rekan-rekan, soalnya ada bukunya langsung gitu rekan-rekan. Tapi kalau untuk IPAL tuh lumayan susah karena sumber kita tuh nggak jelas gitu rekan-rekan. Kadang-kadang harus lihat buku Metcalf, kadang-kadang juga harus lihat TB udah Uni, terus hitung-hitung betul atau enggak perhitungan udah Uni gitu rekan-rekan. Nah, menurut Uni gitu aja sih kalau untuk IPLT sama IPAL yang perlu diperbaiki di proses sebelumnya. Tunggu. Terus, sampai itu aja, nak. Mungkin sampai itu aja, rekan-rekan. Nanti Uni buat yang proses berikutnya, rekan-rekan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.